United telah memojokkan diri mereka di pasar, dengan menyetujui kepergian sebelum kedatangan dan kemudian mengaku tak ada anggaran di pasar. Patrick Dorgu telah menjadi kebutuhan setelah kepergian Anthony, dan situasi Marcus Rashford plus Casemiro, yang tidak menentu karena gaji mereka yang tinggi. Lecce sepenuhnya menyadari kesulitan United dan mencium peluang sekali seumur hidup untuk memeras klub raksasa Inggris demi aset yang sebaik yang pernah mereka miliki. United dihadapkan pada dilema di mana mereka perlu mendukung Amorim tetapi pada saat yang sama harus mulai bekerja untuk mengatasi fenomena pajak United yang diberikan kepada mereka oleh keluarga Glazer dan para eksekutif mereka. Fabrizio Romano mengklaim tawaran pembukaan United senilai 27 juta euro langsung ditolak Lecce dan MU kini dihadapkan pada prospek untuk mengajukan tawaran yang lebih tinggi atau mencari bek kiri di tempat lain. Sebagai opsi ketiga, mereka dapat menghentikan pengejaran dan membiarkan Amorim dengan skuad seadanya musim ini karena kompetisi domestik sudah tidak bisa diharapkan. Romano melaporkan bahwa United telah memilih untuk melanjutkan opsi pertama, tetapi dengan kompromi. Klub diharapkan mengajukan tawaran yang lebih tinggi daripada proposal pembukaan mereka, tetapi tawaran yang masih di bawah permintaan Lecce sebesar 40 juta euro. Mandeknya negosiasi Dorgu nampaknya membuat MU bersiap pada rencana B. Tim rekrutmen bersiap mengon Alvaro Carreras. Bek sayap muda perlahan menemukan jalannya sejak meninggalkan Manchester United untuk Benfica setahun yang lalu. Bek kiri itu memiliki klausul pembelian 50 juta euro, tetapi Setan Merah dapat mengontraknya dengan menggunakan opsi 20 juta euro mereka di bursa transfer musim panas yang disetujui dalam negosiasi awal. Carreras juga telah dikaitkan dengan klub-klub La Liga, termasuk Barcelona dan Real Madrid. Barca akan merasa sulit untuk menggunakan klausul 50 juta euro miliknya. Benfica tidak khawatir kehilangan pemain berusia 21 tahun itu ke klub-klub Spanyol di bursa transfer musim dingin. Namun itu tidak terjadi dengan Manchester United, yang memiliki opsi pembelian kembali. Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa sang bek, keluarganya, agennya, Benfica, dan para pelamarnya ingin tahu apakah Manchester United berencana untuk menggunakan klausul 20 juta euro. Pesepak bola Spanyol itu ingin mendapatkan kejelasan yang lebih baik mengenai sikap Ruben Amorim terkait penggunaan klausul tersebut. Itu akan membantunya mendapatkan kejelasan lebih lanjut tentang masa depannya. Jika Alvaro menerima tawaran kembali ke Manchester United, maka akan sepadan jika mereka menawarkan sekitar 25 juta euro untuk kepindahan bulan ini. Benfica mendapatkan sedikit tambahan, dan Setan Merah mendapatkan pemain berkualitas dengan harga yang wajar. Chelsea mendadak dikabarkan berniat melepas pemainnya, Joao Felix. Kabar ini sontak membuat kesal dan bingung sejumlah fans. Mengingat Joao Felix diboyong Chelsea bagaikan pertukaran dengan Conor Gallagher dengan Atletico Madrid. Di bawah asuhan Enzo Maresca, Joao Felix memang masih kesulitan menembus starter reguler. Mantan pemain Benfica itu baru satu kali tampil 90 menit penuh di Liga Premier. Total, Joao Felix sudah tampil dalam 20 laga dengan 7 gol dan 2 assist. Setelah berhasil memboyong kembali Joao Felix, kini Chelsea malah ingin melepasnya meski baru setengah musim. Kabar ini diungkapkan oleh jurnalis Talksport, Ben Jacobs. Chelsea terbuka untuk mendengarkan segala penawaran untuk Joao Felix, termasuk menukarnya dengan Alejandro Garnacho. Sejumlah fans pun bingung dengan sikap Chelsea yang tiba-tiba saja melepas pemain Portugal itu. Sumber mengatakan kepada The Sport Zine, Setan Merah telah berbicara dengan perwakilan bintang Portugal itu dan sedang menjajaki kesepakatan
tetapi belum menghubungi Chelsea. Mereka belum mendapat jawaban dari pemain tersebut, dengan kedua klub tersebut juga sedang dalam pembicaraan untuk Alejandro Garnacho. Selain Joao Felix, Chelsea juga siap melepas Ben Chilwell, Axel Disasi, Kiernan Deus Muriho, dan Carney Chukwuemeka. Antony tetap menjadi bagian dari skuad Manchester United untuk menghadapi Rangers pada hari Kamis. Meskipun kesepakatan dengan Real Betis telah disetujui, Fabrizio Romano telah mengungkapkan di akun X pribadinya bahwa MU dan Betis masih menyelesaikan administrasi dan formalitas untuk kesepakatan Antony. Kesepakatan akan selesai sebelum batas waktu 3 Februari dan tidak terancam gangguan. Ruben Amorim ingin mendatangkan pemain baru untuk membentuk skuad sesuai citranya sendiri, dan bergabungnya Antony dengan Real Betis akan memuluskan rencana tersebut, menurut Fabrizio Romano. Alejandro Garnacho telah dimasukkan dalam tim inti Manchester United melawan Rangers di Old Trafford. Amorim menunjukkan 5 perubahan dari yang turun ke lapangan saat peluit pertama melawan Brighton Hove Albion di Liga Premier terakhir kali. Joshua Zirkzee mempertahankan posisinya di depan, tetapi Marcus Rashford tidak masuk dalam skuad sekali lagi. Antony dimasukkan di bangku cadangan, tetapi pemain internasional Brasil itu akan segera menyelesaikan peminjamannya ke Real Betis. Altai Bayindir menjadi kiper utama, dibentengi trio Yoro, De Ligt, dan Martinez. Ahmad Jade bek sayap kanan, sementara Eriksen dan Collier berduet di tengah. Dalo menjadi bek sayap kiri, dengan Fernandes sebagai salah satu nomor 10. Di bangku cadangan ada Heaton, Onana, Maguire, Malacia, Mazraoui, Casemiro, Maino, Ugarte, Antony, dan Højlund. Di babak pertama, skuad Ruben Amorim menguasai bola dengan 70% posesi. Namun, Rangers memainkan tempo dengan baik dan menumpuk pemain di kotak penalti. United kesulitan menciptakan peluang dan memilih melepas tembakan dari luar kotak penalti. Tetapi dari 8 tembakan MU hanya 3 yang tepat sasaran, digagalkan mantan kiper MU, Jack Butland. Pemain MU bermain terlalu lamban dan terlalu lama memainkan bola di pertahanan sendiri. Taktik ini agaknya tidak berjalan baik untuk tim yang ingin mencetak gol. Babak pertama berakhir tanpa gol. Di babak kedua, MU masih tampil membosankan. Beruntung, mantan kiper Butland membuat gol bunuh diri yang membuat MU unggul. Namun, setelah gol itu para pemain MU nampak malas melanjutkan mencari gol kedua. Mereka memberi Rangers momen kebangkitan. Pemain pengganti Dessers menyamakan kedudukan di menit 87 setelah menang duel dari Harry Maguire. Laga sepertinya akan berakhir imbang ketika di masa extra time, Martinez membuat umpan lambung ke kotak penalti lawan. Bruno Fernandes menyambarnya dan mencetak gol kemenangan. Gol pertamanya di Liga Eropa musim ini. MU pun naik ke posisi 4 dan lolos ke babak playoff. Mereka bisa naik posisi 2 jika menang di laga terakhir.